Salib kayu tua berdiri diam di hutan Oregon. Saksi bisu dari tempat cinta melampaui batas antar makhluk. Dr. Emma Carter berusia 32 tahun masih terbebani kenangan masa lalu. Berlutut di samping penanda itu. Tangannya gemetar memegang kalung kulit coklat usang. Permukaannya haus karena bertahun-tahun pengabdian. Suaranya bergetar berbisik pada batu. Masih ingat kata-kata Nenek Grace? Air mata mengaburkan pandangan saat jemarinya menyentuh ukiran batu. Terkadang malaikat datang dengan 4 kaki dan hidung basah. Saat air mata mengalir di pipinya, ia membaca tulisan dengan lantang. Bella dan Max, ibu dan anak keduanya pahlawan. Cinta tak pernah pudar. Sudah 24 tahun berlalu sejak pagi itu. Pagi musim panas yang mengubah segalanya. Ketika tindakan penuh kepercayaan seorang ibu mengubah jalan hidup gadis kecil untuk selamanya. Hutan seakan menahan napas. Jangan lupa kasih suka dan tinggalkan komentar dari mana kalian menonton. Sekarang mari kita kembali 24 tahun yang lalu. Matahari pagi memancarkan cahaya keemasan hangat ke meja dapur Nenek Grace. Emma Carter kecil berusia 8 tahun gelisah di kursinya. Tak bisa menyembunyikan antusiasme. Akhirnya tiba juga liburan musim panas pertamanya di kabin hutan nasional Cascade. Pelarian menyenangkan dari kebisingan dan aturan di Portland. Kepang rambutnya bergoyang saat ia duduk menatap neneknya membalik pankek di kompor besi tua. Dengan suara tenang namun tegas, Nenek Grace berkata pada Emma, "Sayang, hutan ini memang indah tapi harus dihormati. Jangan keluar dari jalur yang ditandai. Mengerti?" Emma mengangguk penuh semangat. Pikirannya dipenuhi bayangan petualangan yang menantinya di luar kabin. "Nenek, aku janji." Nenek Grace mengamati cucunya dengan saksama. Setelah membesarkan 3 anak di kabin itu, ia mengenali cahaya petualang di mata Emma. "Ibumu pikir kamu masih terlalu kecil untuk tinggal sepanjang musim panas di sini. Ibu khawatir terus," jawab Emma sambil tersenyum mengoleskan mentega ke pancakenya. "Ayah bilang aku sudah siap. Dia bilang padaku dulu kamu seumuran aku saat mulai menjelajahi hutan ini." Grace tersenyum lembut penuh makna. Memang benar dan itu nyata. Grace mengangguk. Tapi berani bukan berarti ceroboh. Ia terdiam sejenak. Pandangannya menerawang ke arah pepohonan di kejauhan. Terkadang makhluk yang terluka akan datang mencari bantuan. Lanjutnya pelan. Hutan punya caranya sendiri untuk menguji kita. Mata Emma membesar saat menyerap kata-kata neneknya. "Hewan seperti apa maksud nenek?" tanya Emma penasaran. "Macam-macam," jawab Grace tenang. "Beruang, rusa, bahkan serigala pernah lewat sini. Biasanya mereka menghindari manusia. Tapi kalau mereka terluka atau butuh bantuan, suaranya menghilang seiring pikirannya melayang. Habiskan sarapanmu." Waktu terus berjalan. Setelah mencuci piring, Emma berlari keluar. Udara pegunungan sejuk menyambutnya saat melangkah keluar pintu kasa. Kabin berada di tanah lapang kecil dikelilingi pohon pinus dan cemara menjulang tinggi. Emma sudah mengenal setiap jalur dalam radius 1 mil dari kabin karena sering menjelajahinya saat kunjungan sebelumnya. Tapi hari ini terasa berbeda. Kali ini ia bukan sekadar pengunjung. Ia merasa menjadi bagian dari tempat ini. Saat berjalan menyusuri jalur di belakang kabin, ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu terlewatkan. Seperti embun pagi yang menempel di jaring laba-laba membuatnya berkilau seperti permata kecil. Atau goresan-goresan baru di batang pohon tanda rusa yang menggosok tanduknya. Sekitar 1/4 mil dari kabin, sesuatu menarik perhatiannya. Kilau logam di luar jalur. Sebagian terkubur di bawah tumpukan jarum pinus dan tanah. Ia berlutut menyibakkan dedaunan dan tanah. Menemukan sebuah perangkap tua. Gigi logam berkaratnya menganga mengancam. Tubuhnya merinding saat melihatnya. Mekanisme pegas perangkap sudah lama macet, dimakan waktu dan diabaikan. Emma berdiri bingung mengapa benda seperti itu ada di sana. Di tempat berburu dilarang keras. Cuman sampah tua. Gumamnya mencoba mengusir rasa tak nyaman sambil melanjutkan langkah. Tapi bayangan gigi logam kejam terus menghantui pikirannya. Menghiasi pagi yang awalnya cerah dan bebas. Ia tak tahu momen itu akan menjadi lebih penting dari yang pernah ia bayangkan. Kabut pagi masih menyelimuti lantai hutan saat Dr. Emma Carter berdiri terjebak di antara dua dunia. Karirnya sukses dan mapan seakan berbenturan dengan dorongan dalam hati yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya.
Ponselnya kembali bergetar ketiga kalinya dalam 10 menit terakhir. Ia sudah tahu siapa yang menelepon. "Kamu masih di sana kan?" Suara ibunya terdengar campuran cemas dan kesal yang sudah sangat akrab. "Emma, sudah 8 tahun sejak Bella pergi dan 3 tahun sejak Max. Apa kamu tidak berpikir sudah waktunya melanjutkan hidup?" Kesabaran Emma menipis. Ia memotong sebelum ibunya selesai bicara. "Melanjutkan hidup, Bu? Untuk melepaskan mereka begitu saja? Menganggap mereka cuman hewan peliharaan?" Kata-kata ibunya memang tajam, tapi Emma cukup mengenalnya untuk tahu bahwa itu karena khawatir. "Itu bukan maksud ibu dan kamu tahu itu." Sebuah desahan panjang terdengar di telepon penuh beban bertahun-tahun. "Tapi kamu sudah 32 tahun. Kamu punya klinik sukses di Portland. Dr. Williams menelepon kemarin," tambah Sarah cepat. "Dia bilang kamu masih belum memberi jawaban soal kemitraan itu." Emma menutup matanya. Bayangan rumah sakit hewan modern melintas dalam pikirannya. Peralatan tercanggih, kemitraan impian yang diinginkan banyak orang. Ia membuka matanya dan menatap pemandangan hutan di depannya. Salib kayu menandai tempat dunianya berubah selamanya. "Aku sedang mempertimbangkan untuk membuka praktik di sini," gumamnya pelan. Keheningan berlangsung begitu lama sampai Emma mengecek ponselnya untuk memastikan sambungannya belum terputus. "Emma sayang, tempat kecil tempat nenekmu tinggal bahkan tak punya 2.000 penduduk. Kamu akan meninggalkan semua yang sudah kamu bangun. Benarkah aku meninggalkannya?" Emma membalas. "Atau justru aku baru mulai mengejar panggilanku yang sejati? Dan apa sebenarnya panggilan itu? Menghidupkan kembali kenangan lama? Bu, aku tahu Bella sangat berarti buatku, tapi ibu tidak mengerti. Ibu tidak ada di sana. Ibu tidak menyaksikan apa yang aku lihat." Suara Emma melemah, kesulitan mengungkapkan pengalaman yang telah membentuk seluruh hidupnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan kebijaksanaan yang dilihatnya di mata keemasan itu? Keputusan sadar seorang ibu untuk mempercayakan harta paling berharganya kepada orang asing? Beban dari kepercayaan itu telah mempengaruhi setiap pilihan yang ia buat sejak saat itu. "Aku harus menutup telepon. Aku akan hubungi ibu nanti." Memutuskan sambungan sebelum ibunya sempat membantah. Rasa bersalah langsung melandanya, tapi juga rasa lega. Keluarganya tak pernah benar-benar memahami makna dari semua ini. Bagi mereka, Bella hanyalah anjing beruntung yang diselamatkan. Kisah menyentuh untuk diceritakan di acara keluarga. Mereka tak pernah merasakan ikatannya. Tak pernah memikul tanggung jawab yang hadir bersama tatapan mata keemasan yang percaya. Mata yang menunggu. Emma berlutut di samping batu peringatan. Ujung jarinya menyusuri tulisan yang terukir. "Apa yang akan kamu harapkan dariku, sayang?" bisiknya lembut. "Apakah aku menghormati kenanganmu dengan kembali ke tempat ini atau aku hanya tidak mampu melangkah maju?" Hutan tidak menjawab. Hanya bisikan dedaunan dan jeritan burung pemangsa di kejauhan. Ia merogoh jaketnya, mengeluarkan sobekan kain ungu. Satu-satunya sisa dari baju hangat yang ia kenakan di hari itu. Selama 24 tahun ia menyimpannya. Awalnya sebagai jimat pelindung seorang anak, lalu sebagai kenangan. Dan sekarang sebagai apa? Penopang beban. Ia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Pikirannya berputar tak menentu. Di satu sisi ia telah mencapai semua yang diimpikannya di Portland. Klinik dokter hewan yang sukses, rekan kerja yang menghargai keahliannya, hidup yang stabil. Ia fokus menangani hewan-hewan yang terluka. Telah menyelamatkan banyak makhluk. Bukankah itu sudah cukup? Bukankah itu bentuk janji yang ia tepati kepada Bella sejak puluhan tahun lalu? Namun setiap malam ia selalu bermimpi tentang mata keemasan itu. Setiap anjing gembala Jerman yang datang ke kliniknya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kali ia membantu menyembuhkan hewan, ia bertanya-tanya apakah Bella akan merasa bangga. Atau justru melihat bahwa Emma sedang melarikan diri, bukan menuju sesuatu. "Kamu menyelamatkanku sama seperti aku menyelamatkanmu," ucap Emma kepada makam itu. "Kamu paham kan? Saat itu aku hanya gadis kecil yang ketakutan dan ingin terlihat berani. Dan kamu mempercayakan segalanya kepadaku." Suara ranting patah membuatnya berbalik. Detak jantungnya melonjak. Seekor anjing gembala Jerman muncul dari balik pepohonan. Dan untuk satu detik yang luar biasa, napas Emma tertahan. Kehadiran yang anggun, bulu hitam dan emas yang serupa,
Sama persis. Tapi tidak. Anjing ini lebih muda, gerakannya lincah, tak terluka. Dan kalung merah menunjukkan ia adalah hewan peliharaan kesayangan seseorang. Ia berhenti menatap Emma dengan mata yang tertarik tapi hati-hati. Lalu melanjutkan jalannya, kemungkinan kembali ke pemiliknya di jalur pejalan kaki. Tangan Emma gemetar saat melihatnya menghilang di antara pepohonan. 24 tahun telah berlalu. Namun reaksinya tetap sama, mencari Bella di setiap gembala Jerman yang ia lihat. Konselornya menyebutnya sebagai bentuk duka yang kompleks. Ikatan yang luar biasa, mungkin mengkhawatirkan. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa Bella bukan sekadar seekor anjing? Bella adalah penuntun, cahaya, cermin yang menunjukkan siapa Emma sebenarnya. Gemuruh kendaraan mendekat mengganggu pikirannya. Tak lama kemudian ia mendengar langkah kaki di jalur hutan. Langkah yang sudah puluhan tahun ia kenali. "Nenek sudah menduga kamu akan di sini," kata nenek Grace nyaris tidak kehabisan napas meski usianya sudah lanjut. "Ibumu menelepon. Katanya kamu sedang mengalami episode lagi." "Itu bukan episode, Nek. Aku tahu sayang. Aku tahu." Grace duduk di kursi yang pernah Emma letakkan di dekat makam bertahun-tahun lalu. "Kamu sedang mempertimbangkan keputusan soal klinik." Emma mengangguk kecil. Seperti biasa terkesima oleh kepekaan neneknya. Dr. Williams butuh jawaban hari Senin. "Kesempatan luar biasa. Ayahmu terus mengirimkan laporan keuangan menunjukkan berapa banyak uang yang akan kamu tinggalkan jika pindah ke sini. Ayahmu memang tak pernah memahami bahwa ada hal-hal yang lebih berharga daripada uang," ucap Grace lembut. "Pertanyaannya sekarang, apakah kamu memahaminya?" "Aku menyelamatkannya, Nek. Aku 8 tahun saat itu dan aku menyelamatkannya. Tapi aku gagal." Suara Emma retak. "Aku gagal menyelamatkannya di akhir. Dia menua, sakit, dan aku dengan semua ilmu dan pengalamanku, aku tetap tak bisa menghentikan waktu." "Sayang," Grace menepuk bangku di sampingnya dan Emma duduk, merasa kembali menjadi gadis kecil berusia 8 tahun. "Apakah kamu pikir Bella berharap kamu bisa menghentikan waktu?" Anjing itu mencapai usia 15 tahun. Luar biasa untuk seekor gembala Jerman. Terutama setelah semua yang dia alami. Dia bertahan hidup karena kamu memberinya alasan untuk hidup. Dia pergi karena, ya, itu hal yang akan terjadi pada kita semua. Tapi selama waktu itu, Grace tersenyum. Selama waktu itu dia merasakan cinta. Dia punya keluarga, dia punya makna. Apalagi yang bisa diinginkan siapapun? Emma bersandar di bahu neneknya, menghirup aroma sabun lavender dan asap kayu yang menenangkan. "Terkadang aku merasa seperti kehilangan akal," bisik Emma. "Seolah aku tak bisa maju karena masih menunggu. Aku pun tak yakin apa, persetujuan, pengampunan, atau sebuah tanda." "Mungkin," kata Grace sambil merenung, "kamu memang tidak dimaksudkan untuk maju. Mungkin kamu justru harus kembali ke tempat semuanya bermula." Klinik tua di kota itu sudah kosong bertahun-tahun. Tempat praktik lama Dr. Thompson. "Aku yakin Dewan Kota akan memberimu sewa yang sangat terjangkau." "Dan apa tugasku di sini? Merawat sapi dan kuda? Merawat apapun yang butuh dirawat, seperti yang selalu kamu lakukan." Tapi mungkin juga, Grace berhenti sejenak memilih kata-katanya dengan hati-hati, mendirikan sesuatu yang baru, yang menghormati masa lalu sekaligus menciptakan masa depan. Emma menatap batu peringatan, pikirannya berputar cepat. Sebuah klinik penghormatan, bukan hanya untuk Bella dan Max, tapi untuk setiap hewan yang butuh kesempatan kedua. Untuk setiap ikatan antara manusia dan makhluk hidup yang sering dianggap remeh oleh dunia. Untuk setiap anak yang mungkin menemukan tujuan hidupnya dalam satu momen penuh iman dan keputusasaan. "Aku tidak yakin apakah aku cukup berani," kata Emma pelan. Grace tertawa lembut. Suaranya begitu menghangatkan di udara hutan yang sejuk. "Sayang, kamu punya keberanian yang cukup saat usia 8 tahun untuk mendekati seekor gembala Jerman yang terluka dan melepaskannya dari jerat. Aku yakin kamu bisa menjalankan klinik dokter hewan di kota kecil." Seolah menanggapi percakapan mereka, seekor kupu-kupu hinggap di batu peringatan. Seekor raja berwarna orange dan hitam seperti nyala api musim gugur. Ia diam sejenak, sayapnya terbuka dan tertutup perlahan. Lalu terbang melingkari kepala Emma sekali, 2 kali, sebelum menghilang di antara kanopi hutan. Emma mengikuti kepergiannya dengan pandangan mata,
merasakan sesuatu berubah dalam hatinya. Bukan tanda pasti, tapi mungkin pengingat bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Bahwa diam di tempat pun adalah bentuk lain dari keberanian. Aku harus menelepon beberapa orang, ucapnya akhirnya. Grace tersenyum menggenggam tangan cucunya. Nenek akan buatkan kopi. Sesuatu dalam diri nenek bilang ini akan jadi sore yang panjang. Kenangan itu kembali menghantam begitu tajam hingga Emma bisa mencium aroma getah pinus dan merasakan sinar matahari pagi di wajahnya yang masih berusia 8 tahun. Pagi itu ia berjalan lebih jauh dari sebelumnya, seolah ditarik oleh kekuatan misterius yang tak ada hubungannya dengan kenakalan anak-anak, tapi lebih kepada takdir. Emma kecil mengikuti aliran sungai di belakang tanah milik nenek Grace. Melompat dari batu ke batu, membayangkan dirinya sebagai penjelajah yang memetakan wilayah tak dikenal. Suara gemericik air menyembunyikan suara lain. Itulah sebabnya ia tidak mendengar napas terengah-engah itu sampai ia sudah sangat dekat. Di sebuah padang kecil, tempat sungai berbelok di antara batu-batu besar, ia menemukannya. Seekor anjing gembala Jerman berdiri dengan anggun yang membuat Emma terdiam. Meski seluruh tubuhnya menunjukkan penderitaan, bulunya yang seharusnya hitam dan coklat cerah sudah kusut, kotor, dan bercampur dengan sesuatu yang membuat perut Emma terasa mual. Namun justru sikap anjing itu yang paling memengaruhinya. Meski jelas sedang kesakitan, ia tetap berdiri seperti ratu, seperti pejuang, seperti makhluk yang masih memiliki misi penting yang belum selesai. Emma tak bergerak, pikirannya mengingat nasihat nenek soal binatang liar di hutan. Jangan pernah lari dari predator. Tatapannya harus rendah, buat tubuhmu terlihat kecil, dan mundur perlahan. Tapi tatapan ember dari makhluk itu justru membuatnya tetap berdiri di tempat. Itu bukan tatapan binatang liar, bukan juga tatapan anjing yang marah. Itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Saat mata Emma menuruni tubuh anjing itu, detak jantungnya hampir berhenti. Kaki depan kiri hewan itu terperangkap dalam perangkap logam. Salah satu dari perangkap bergigi baja yang telah dilarang di Oregon selama puluhan tahun. Gigi tajamnya menancap dalam jaringan dan tulang, menciptakan luka yang membengkak, bernanah, dan mengeluarkan cairan. Rantai logam dari perangkap itu terikat pada batang pohon tumbang. Emma melihat bekas gigitan di rantai itu, bercak darah mengering di logam berkaratnya. Berapa lama ia terjebak di sana? Beberapa hari, mungkin lebih. Perangkap itu tampak sangat tua, kemungkinan dibuang oleh pemburu ilegal yang tak pernah kembali. Emma melihat tanah yang terkikis, jejak langkah anjing itu yang berjalan bolak-balik di dalam batas jeratnya mencari jalan keluar. Ya Tuhan, bisik Emma dan telinga hewan itu berputar ke arah suaranya. Makhluk cantik. Anjing gembala Jerman itu tidak menggeram, tidak menunjukkan taring. Ia hanya menatap Emma dengan mata luar biasa itu, seolah sedang mengukur apakah anak kecil ini bisa dipercaya. Emma tahu ia seharusnya lari ke kabin, memanggil nenek Grace, mencari bantuan. Tapi ada sesuatu yang menahannya di sana. Kemudian dari balik semak lebat, muncul suara yang mengubah segalanya. Ratapan pelan nyaris tenggelam oleh gemericik sungai. Seekor anak anjing kecil muncul, berjalan dengan langkah goyah. Tangan Emma refleks menutup mulutnya. Anak itu tak mungkin lebih dari 6 minggu. Kakinya besar dan gerakannya belum stabil. Bulunya tampak jarang dan kusam. Tulang rusuknya menonjol dari tubuhnya yang kurus kering. Ia berjalan dengan langkah goyah seperti bayi yang dipaksa bertahan dalam kondisi yang jauh melebihi batas kemampuan seekor anak anjing. Saat melihat induknya, ia mengeluarkan suara lirih penuh kesedihan dan mencoba menghampirinya, terguling di atas kakinya sendiri. Reaksi sang induk langsung terasa dan menghancurkan hati. Meskipun pasti diliputi rasa sakit luar biasa, ia menundukkan kepalanya yang besar dan menyentuh anaknya dengan kelembutan tak terhingga. Ia menjilati wajah anaknya dengan kasih sayang. Ekornya sempat bergerak sedikit sebelum berhenti karena rasa sakit yang nyata. Anak anjing itu menyelipkan diri ke sisi tubuh ibunya, mencari kehangatan dan mungkin air susu yang sang induk tak lagi mampu berikan. Emma menyaksikan pemandangan kasih ibu itu dengan mata berlinang. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Di hadapannya berdiri makhluk luar biasa ini, terperangkap, terluka, mungkin sekarat. Namun satu-satunya yang ia pikirkan hanyalah anaknya. Emma teringat kisah yang pernah diceritakan ibunya tentang orang tua yang bisa mengangkat mobil demi menyelamatkan anaknya hanya karena dorongan cinta. Cinta sejati bisa memberimu kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan.
Apa yang terjadi sesudahnya akan terpatri selamanya dalam benak Emma. Terulang dalam mimpi-mimpinya selama puluhan tahun mendatang. Anjing gembala Jerman itu menatap anaknya, lalu memandang Emma. Kembali melihat anaknya, lalu Emma lagi. Kemudian dengan mengerahkan setiap sisa kekuatan yang mungkin masih ada dalam dirinya, ia dengan hati-hati mengangkat anaknya dengan menggigit kulit longgar di tengkuknya. Setiap gerakan tampak menyiksa. Kakinya yang terinfeksi tak sanggup menahan beban apapun. Ia setengah melompat, setengah menyeret tubuhnya ke arah Emma. Tepat sejauh yang sanggup ia tempuh. Cukup dekat agar Emma bisa melihat kecerdasan yang membara di mata ember itu. Perhitungan putus asa seorang ibu yang menghadapi keputusan mustahil. Cukup dekat untuk Emma mencium bau luka yang terinfeksi. Aroma liar seekor hewan hutan yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Ketakutan, penderitaan, tapi juga kepercayaan. Anjing itu dengan sangat hati-hati, benar-benar hati-hati, meletakkan anaknya di kaki Emma. Lalu ia mengangkat tatapannya ke arah gadis kecil itu. Emma akan bersumpah di atas kitab suci manapun bahwa anjing itu mulai menangis sungguhan. Bukan merengek, bukan merintih, tapi benar-benar meneteskan air mata di wajah agungnya. Membentuk alur bersih di antara lumpur dan darah kering. Dalam tatapan itu tersirat segalanya. Tolong, aku percaya padamu. Selamatkan anakku. Aku tak punya pilihan lain. Kamu adalah harapan terakhirku. Lindungi bayiku. Sang induk mendorong anaknya sekali lagi dengan moncongnya ke arah Emma. Lalu kekuatannya habis. Ia roboh ke sisi tubuhnya. Kakinya yang terperangkap terpelintir ke arah yang membuat perut Emma mual. Napasnya menjadi berat, mengeluarkan suara gemeretak dari dadanya. Namun matanya tetap terpaku pada wajah Emma. Anak anjing itu bingung dan ketakutan, mencoba kembali ke sisi ibunya. Si induk mengeluarkan geraman lembut, bukan agresif, tapi seperti suara khas induk anjing saat berkata tidak pada anaknya. Ia akhirnya berdiam, merengek pelan, matanya bergantian menatap ibunya yang terbaring dan manusia kecil asing di depannya. Emma berdiri mematung, air mata mengalir di pipinya. Ia baru 8 tahun. Seharusnya ia sedang bermain di tepi sungai, mungkin menangkap berudu, bukan dihadapkan pada kehidupan dan kematian. Tapi saat ia menatap sang induk yang menderita dan anak anjing yang tak berdaya, sesuatu yang kuat dan melindungi bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang akan menentukan seluruh masa depannya. Aku akan selamatkan ibumu juga, kata Emma, suaranya kecil dan bergetar, tapi penuh keteguhan. Aku janji aku tak akan meninggalkannya. Ia berlutut mengangkat anak anjing itu dengan pelukan lembut. Makhluk kecil itu nyaris tak berbobot di pelukannya. Hanya gumpalan bulu kusut yang membungkus tulang rapuh dan detak jantung yang sangat cepat. Aromanya membawa bau alam liar. Tanah mentah bercampur bau lapar dan penelantaran. Tapi saat ia dipeluk ke dada Emma, tangisannya mereda. Seolah tahu ia akhirnya aman. Ekor induk itu sempat bergerak lemah. Emma meletakkan anak anjing itu kembali ke tanah dengan hati-hati. Ia membutuhkan kedua tangannya untuk tugas berikutnya. Dengan gerakan perlahan dan hati-hati, ia merangkak mendekati perangkap kejam itu. Mata emas sang induk mengikuti setiap langkahnya. Namun ia tak menunjukkan ketakutan atau agresi sedikit pun. Aku pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Bisik Emma padanya menggunakan nada lembut yang dipelajarinya dari cara nenek Grace merawat makhluk yang terluka. Nenekku yang mengajarkan aku tentang semua ini. Dia bilang orang-orang kejam kadang menaruh perangkap seperti ini. Dan kalau kita menemukannya, kita harus segera menonaktifkannya agar tak ada hewan lain yang menderita. Tapi aku tak pernah membayangkan, tak pernah berpikir aku akan benar-benar menemukan satu. Jari-jari kecil Emma mempelajari bentuk perangkap itu. Meskipun sudah tua dan berkarat, alat itu tetap mengerikan dan efektif. Pegas logam di kedua sisinya harus ditekan bersamaan untuk membuka rahangnya. Emma menempatkan dirinya dengan hati-hati. Tahu ini satu-satunya kesempatan. Jika ia tak sanggup, jika tangannya yang mungil kurang kuat, ini akan terasa sakit saat aku buka, bisiknya pada sang induk. Tapi setelah itu kamu akan merasa jauh lebih baik. Nenekku tahu segalanya tentang penyembuhan dan dia punya semua obat yang tepat. Dia akan menyembuhkanmu. Kamu hanya perlu kuat selama 60 detik lagi. 1 menit lagi saja. Aku janji. Tatapan gembala itu bertemu langsung dengan mata Emma.
Ia merasa yakin telah melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar naluri hewan. Bukan sekadar pengertian, tapi kepercayaan. Makhluk yang terluka dan ketakutan ini mempercayakan segalanya padanya. Emma menarik napas dalam-dalam, meletakkan telapak tangannya yang kecil di atas pegas, lalu menekan dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Perangkap itu terbuka dengan suara tajam yang akan terus terngiang dalam mimpi buruknya. Bunyi logam yang keras disusul jeritan kesakitan dari anjing itu. Tapi kakinya akhirnya bebas, tercabik, berdarah, namun bebas. Anjing itu terbaring terengah-engah. Seluruh tubuhnya gemetar. Namun ekornya sempat bergerak pelan 2 kali. Emma menatap kaki yang terluka itu, menahan rasa mual yang bergelombang. Luka itu parah, nyaris tak bisa diselamatkan. Tulang yang terbuka tampak putih menyilaukan di antara jaringan yang sobek. Bau infeksi memenuhi hidungnya. Ia butuh bantuan orang dewasa. Sekarang juga. Tapi membawa keduanya bersamaan mustahil. Induknya terlalu besar dan terlalu terluka untuk dipindahkan. Sementara anaknya juga membutuhkan pertolongan segera. Emma membuat keputusan yang jauh melampaui usianya yang baru 8 tahun. Ia melepas sweater ungunya yang paling ia sayangi, buatan ibunya sebagai hadiah Natal dengan hiasan serpihan salju putih kecil di bagian kerahnya. Dengan hati-hati, ia membalutkan sweater itu ke kaki yang rusak. Anjing itu mengamati setiap usahanya. Mata bijaknya tak pernah berpaling dari wajah Emma. Ini harusnya bisa menghentikan pendarahannya, kata Emma. Meski ia tak yakin itu benar, ia hanya meniru apa yang sering dilakukan karakter di film. Aku akan lari dan panggil nenekku sekarang. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi aku harus membawa bayimu agar dia aman. Aku janji akan lari secepat kilat dan langsung kembali. Jangan bergerak. Kamu harus janji padaku untuk tetap diam. Mata sang induk tertutup sejenak lalu terbuka kembali. Napasnya menjadi pendek dan mengkhawatirkan. Emma mengangkat anak anjing itu, memperlihatkannya kepada ibunya. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Ia berjanji. Dan aku akan segera kembali untukmu. Bertahanlah. Tolong kamu harus bertahan. Lalu ia berlari lebih cepat dari yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Anak anjing itu menempel di dadanya. Ranting dan semak mencabik rambut dan pakaiannya. Di belakangnya ia merasa mendengar suara lirih dari sang induk. Tapi ia menolak untuk menoleh. Ia tak bisa. Jika ia menoleh, ia mungkin akan melihat mata anjing itu tertutup untuk selamanya. Dan itu terlalu menyakitkan. Tetap kuat, bisiknya sambil berlari. Tak yakin apakah ia bicara kepada anak anjing itu, induknya, atau dirinya sendiri. Tolong tetap kuat. Mesin tua bergemuruh pelan saat Dr. Emma Carter menyusuri jalan pegunungan yang berkelok. Setiap tikungan yang dikenalnya membangkitkan gelombang kenangan. 25 tahun telah berlalu. Namun tubuhnya masih mengingat bagaimana kaki kecilnya pernah berlari sekuat tenaga. Perasaan saat anak anjing itu menempel di jantungnya yang berdebar. Rasa takut dan tekad yang terasa pahit di lidahnya. Ia melewati papan tua bertuliskan Hutan Nasional Cascade. Seketika ia kembali menjadi gadis 8 tahun yang menerobos masuk ke kabin dengan Max di pelukannya. Suaranya tinggi dan panik. Nenek, ada anjing yang terluka. Dia terperangkap. Lukanya parah dan dia punya anak. Kenangan itu terasa begitu nyata. Ia bisa mencium aroma sabun lavender dari neneknya. Saat wanita tua itu menghentikan semua pekerjaannya. Hanya butuh satu tatapan ke wajah Emma yang penuh debu dan ke anak anjing kurus itu sebelum langsung bergerak dengan ketangkasan khas orang gunung. Kembali ke masa kini, Emma membelokkan mobil ke jalan berbatu menuju kota. Melewati tempat mobil dokter hewan Dr. Thompson dulu menimbulkan debu saat mereka melaju kembali ke hutan. Cengkamannya di kemudi mengencang saat ia mengingatnya. Di mana tepatnya? Tanya Nenek Grace sambil mengemas perlengkapan. Selimut, air, dan kotak pertolongan pertama darurat yang selalu ia simpan untuk keadaan genting. Di dekat aliran sungai di balik batu-batu besar. Jawab Emma kecil sambil terengah. Menempatkan anak anjing itu di dalam kotak kardus yang dilapisi handuk tua. Dia kesakitan, Nek. Darah di mana-mana dan kakinya. Perangkap itu mengerikan. Wajah Grace menggelap saat mendengar tentang perangkap tersebut. Pemburu terkutuk itu. Berapa lama dia terjebak di sana? Aku tak tahu. Mungkin berhari-hari. Dia kurus sekali dan anak kecilnya.
Suara Emma pecah. Dia mempercayakan anaknya padaku. Jangan lupa kasih suka dan berlangganan untuk cerita lainnya. Nenek. Dia benar-benar menatapku dan menangis saat menyerahkan anaknya. Grace berhenti sejenak menatap cucunya dengan mata biru tajamnya. Dia percaya padamu. Tapi bagaimana kalau dia tidak selamat? Bagaimana kalau aku tidak cukup cepat? Kalau itu yang terjadi, kita akan hadapi. Tapi untuk sekarang kita fokus pada hal yang masih bisa kita lakukan. Kini Emma memarkir mobil di area yang akan menjadi klinik dokter hewannya. Kenangan larinya di tengah hutan bercampur dengan aktivitas sederhana memarkir mobil. Ia masih bisa merasakan panas membara di dadanya saat memandu Dr. Thompson dan Nenek Grace kembali ke tempat itu. Takut kalau mereka hanya akan menemukan tubuh tak bernyawa. Tapi Bella, meski saat itu mereka belum tahu namanya, telah bertahan. Pemandangan itu masih terpatri jelas dalam benaknya. Anjing gembala Jerman itu masih berada di tempat yang sama saat ia tinggalkan. Sweater ungu itu kini basah oleh darah, tapi masih membungkus kaki yang hancur. Dan mata emas itu sempat terbuka ketika mendengar suara Emma. Ekornya pun sempat bergerak pelan. Hanya sedikit, tapi cukup. Ya Tuhan, bisik Dr. Thompson sambil meneliti keadaan. Itu tanda anjing militer di telinganya. Dia veteran perang. Ia bergerak cepat dengan keterampilan tenang. Menenangkan Bella cukup lama agar bisa dipindahkan tanpa menambah rasa sakit. Emma bersikeras membawa Max sendiri. Memastikan anak anjing itu tetap terlihat oleh ibunya sampai obat penenang bekerja. Emma membuka klinik kosong itu, memasuki ruangan berdebu yang akan segera menjadi tempat praktik medis barunya. Namun pikirannya tetap tertambat di masa lalu. Mengulang kembali detik-detik penting itu. Perjalanan menuju klinik Dr. Thompson terasa seperti 20 menit terpanjang dalam hidup Emma kecil. Ia tetap berada di bak belakang truk dengan kepala Bella terbaring di pangkuannya, merasakan napas berat. Sang anjing berbisik janji-janji yang ia sendiri belum yakin bisa ditepati. Max merengek dalam kandangnya dan setiap tangisannya membuat telinga Bella bergerak meski ia sudah dibius. Infeksinya parah, kata Dr. Thompson. Nadanya berat, sangat parah. Perangkap itu menjepitnya paling tidak selama 7 hari, mungkin lebih. Dan dia sangat kekurangan gizi. Dia telah mengorbankan segalanya demi memastikan anaknya tetap hidup. Kini Emma menyusuri meja pemeriksaan yang masih kosong dengan ujung jarinya. Mengingat kembali aroma antiseptik di klinik Dr. Thompson dan lampu-lampu terang yang membuat kondisi Bella terlihat semakin buruk. Anjing itu hanyalah tulang yang dibungkus bulu. Setiap rusuknya tampak jelas. Tulang panggulnya menonjol tajam. Namun entah bagaimana, luar biasa. Dia berhasil memberi makan anaknya hingga tetap hidup. Aku tidak yakin apakah kakinya bisa diselamatkan, kata Dr. Thompson setelah pemeriksaan awal. Tulangnya rusak, jaringan dagingnya membusuk, dan infeksinya sudah masuk ke peredaran darah. Dia mungkin takkan selamat dari operasi. Tapi kau akan mencobanya, pinta Emma. Ia menatap gadis kecil yang memeluk anak anjing yatim piatu itu. Lalu kepada gembala Jerman tak sadar yang telah mengorbankan segalanya demi keturunannya. Aku akan coba. Emma membuka kotak perlengkapan medis yang ia bawa dari Portland. Namun tangannya terhenti ketika kenangan lain muncul. Malam-malam pertama itu sangat genting. Emma bersikeras tinggal di sana, tidur di ruang tunggu klinik bersama Max. Ia belajar menyusui dengan botol, memposisikan anak anjing itu pada sudut yang tepat, membersihkannya dengan kain hangat seperti yang diperagakan Dr. Thompson. Setiap beberapa jam ia akan mengintip ke ruang pemulihan tempat Bella terbaring terhubung ke selang infus dan alat pemantau. Kenapa dia belum bangun? Tanya Emma pada pagi ketiga. Max tertidur di lengannya setelah menyusu. Tubuhnya mengalami trauma yang bisa membunuh kebanyakan anjing. Jelas Dr. Thompson. Dia sedang berjuang. Itu saja yang bisa kita harapkan. Kini Emma menemukan kumpulan foto lama yang ia bawa. Ia membalik ke satu lembar Polaroid yang diambil Nenek Grace selama masa-masa penjagaan panjang itu. Emma kecil tertidur di kursi ruang tunggu. Max menempel di lehernya. Teringat saat bangun dan mendapati Dr. Thompson tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia sadar, bisiknya pelan, dan dia sedang mencari anaknya. Pertemuan itu melebihi apapun yang pernah Emma bayangkan. Bella, meski nyaris tak mampu mengangkat kepala, menangis saat melihat Max sehat, kenyang, dan tenang. Ia menjilatinya dengan lidah yang gemetar karena lelah.
Namun ekornya bergerak dengan kekuatan yang melebihi perkiraan siapapun. Emma meletakkan foto itu di atas meja kerja barunya lalu kembali larut kenangan. Hari berganti minggu, infeksi secara perlahan surut berkat antibiotik yang kuat. Kaki itu, luar biasa, berhasil diselamatkan. Meski Dr. Thompson memperingatkan bahwa kaki itu takkan pernah normal lagi. Bella akan selamanya berjalan dengan kesulitan, selamanya membawa bekas penderitaannya. Selama hari-hari panjang pemulihan itu, Emma terus berbicara dengan Bella, membacakan kisah favoritnya, menceritakan rahasia kecilnya sebagai gadis berusia 8 tahun. Dan Bella mendengarkannya dengan mata emas bijak yang tampak mengerti setiap kata. "Tahu nggak? Ini luar biasa," kata Dr. Thompson suatu sore saat melihat Emma membantu Max belajar berjalan sementara Bella mengamati dari kandangnya. "Aku sudah merawat banyak hewan terluka, liar maupun jinak. Tapi aku belum pernah lihat yang seperti ini. Seharusnya dia sama sekali tak percaya manusia setelah apa yang dia alami. Tapi dia percaya padamu tanpa ragu. Mungkin karena dia tahu aku takkan menyakitinya," jawab Emma. "Mungkin," gumam Dr. Thompson mengusap janggutnya sambil berpikir. "Atau mungkin dia melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Anjing, apalagi yang terlatih seperti anjing militer, sangat luar biasa dalam membaca manusia. Dia tidak memberikan anaknya padamu karena putus asa semata. Dia memberikannya karena tahu kamu akan merawat mereka berdua dengan benar." Kini Emma merasakan matanya mulai basah saat ia terus merapikan ruangan. Setiap benda terasa seperti penghubung antara masa lalu dan masa depan. Ia mengambil kalung lama milik Bella, bukan kalung militer, tapi yang berwarna ungu yang telah ia kenakan selama 15 tahun di rumah pegunungan. Kulitnya sudah menjadi lembut karena waktu dan kasih sayang. Kenangan itu terus mengalir. Hari ketika mereka mengetahui kisah asli Bella adalah hari yang manis sekaligus menyedihkan. Dr. Thompson menghubungi database militer untuk memeriksa tato identifikasi. Ternyata Bella dengan kode militer K9 Sersan Bella telah menyelesaikan 3 penugasan di Afghanistan sebelum pensiun dan tinggal di rumah pawangnya. Ia hilang selama perjalanan di alam liar 6 bulan sebelum Emma menemukannya. Sedang mengandung akibat pertemuan dengan anjing lain di tengah pengembaraannya di hutan. Keluarganya telah mencarinya selama berminggu-minggu. Orang tuanya sekarang tinggal di Portland, kata Dr. Thompson kepada Emma dan Grace. Mereka tinggal di sebuah apartemen. Mereka sangat hancur saat Bella hilang. Ruh Emma kecil seakan ikut patah saat mendengarnya. Mereka ingin dia dikembalikan. Lanjut Dr. Thompson pelan. "Aku sudah menghubungi mereka. Mereka sangat bahagia mengetahui dia masih hidup. Tapi mereka tidak bisa menerimanya kembali. Apartemen mereka melarang hewan peliharaan. Dan melihat kondisinya, dia membutuhkan ruang untuk memulihkan diri, perawatan medis yang terus-menerus. Itu permintaan mereka." Ia berhenti sejenak menatap bergantian antara nenek dan cucu. Mereka bertanya apakah orang yang menyelamatkannya mungkin bersedia merawatnya. Mereka bilang siapapun yang telah melakukan begitu banyak untuk menyelamatkannya pantas memilikinya. Emma masih mengingat letupan bahagia yang langsung meledak di hatinya, dan segera setelah itu rasa khawatir. "Tapi aku tidak tinggal di sini," katanya pelan. "Aku hanya datang saat liburan musim panas." Saat itulah nenek Grace mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Kini di masa sekarang, Emma masih bisa mendengar suara neneknya yang tegas bergema dari telepon dapur, menjelaskan segalanya kepada orang tua Emma dengan nada yang tak bisa dibantah. "Gadis ini menyelamatkan 2 nyawa," tegas Grace. "Dia menunjukkan keberanian dan kasih sayang yang lebih besar di usia 8 tahun daripada yang pernah ditunjukkan banyak orang sepanjang hidup mereka. Hal paling sedikit yang bisa kita lakukan adalah memastikan dia bisa menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dan luar biasa, orang tuanya setuju. Bella dan Max akan tinggal bersama nenek Grace. Dan Emma akan datang setiap liburan musim panas dan musim dingin ke rumah pegunungan. Bukan kesempurnaan, tapi itu cukup." Emma menggantungkan benda terakhir dari kotaknya. Sebuah ijazah dari Fakultas Kedokteran Hewan, kini sudah dibingkai di dinding. Surat penerimaannya dulu disertai pesan pribadi dari kepala seleksi. "Esai Anda tentang anjing gembala Jerman yang mengubah hidup Anda telah menyentuh seluruh panel. Dunia membutuhkan lebih banyak dokter hewan yang memahami bahwa penyembuhan bukan hanya soal obat." Ia mundur selangkah menatap klinik kosong itu. Tempat yang sebentar lagi akan dipenuhi kehidupan, kesempatan,
dan ikatan antara manusia dan hewan yang sering diremehkan oleh dunia. Melalui jendela kaca, ia dapat melihat puncak-puncak gunung tempat semuanya dimulai. Tempat keyakinan putus asa seorang ibu telah membimbing seorang gadis kecil ke dalam perjalanan yang hingga kini belum berakhir. Besok ia akan mulai mewawancarai calon staf. Minggu depan peralatan medis akan tiba. Dalam sebulan, Pusat Rehabilitasi Satwa Liar Emma Charter Memorial akan menerima pasien pertamanya. Tapi malam ini masih ada satu kenangan terakhir yang harus dikunjungi. Satu potongan masa lalu yang harus ia hadapi sepenuhnya. Ia mengunci klinik dan kembali ke rumah pegunungan. Tempat Nenek Grace sedang menyiapkan makan malam, cerita-cerita hangat, dan cinta yang tiada habisnya. Cinta yang telah membuat segalanya mungkin. Saat ia masuk ke jalan masuk rumah, Emma melihat kilatan gerakan di tepi hutan. Bukan roh, bukan bayangan masa lalu, tapi sebuah tanda bahwa alam liar tetap hidup. Tetap penuh makhluk yang suatu hari nanti mungkin membutuhkan tepat seperti apa yang telah ia pelajari untuk berikan. Terima kasih Bella, bisiknya ke senja yang mendekat. Karena percaya padaku, karena membimbingku untuk segalanya. Angin yang berembus di antara pepohonan cemara bisa jadi adalah jawaban. Atau mungkin hanya gunung yang berkata selamat datang kembali. Namun apapun itu, Emma kini siap untuk mendengarnya. Map berwarna coklat di tangannya terasa lebih berat dari yang ia duga saat dibuka di cahaya redup perpustakaan kabin. Ia tengah mencari dokumen medis Bella untuk dipajang di klinik. Ketika ia menemukan sesuatu yang membuat jarinya gemetar. Riwayat penuh dinas militer Bella. Entah bagaimana terlewat dalam berkas lama Dr. Thompson selama bertahun-tahun. Dokumen pertama adalah surat penghargaan bertanggal 6 tahun sebelum Emma menemukannya. Bahasa resmi militer tak bisa menyembunyikan isi hatinya. Anjing dinas militer Bella Kode K94521 menunjukkan keberanian luar biasa selama operasi tempur di wilayah Kandahar. Saat unit kami diserang, MWD Bella mendeteksi alat peledak, menyelamatkan nyawa 6 tentara. Meskipun terkena serpihan logam di bahu, dia tetap bekerja menemukan 2 alat tambahan sebelum akhirnya dibawa dengan evakuasi medis darurat. Emma terjatuh ke kursi kulit tua milik Nenek Grace. Tenggorokannya tersumbat. Selama ini Emma sudah merasa bahwa Bella adalah makhluk luar biasa. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang akan ia temukan berikutnya. Halaman selanjutnya memuat sebuah foto yang membuat napasnya tercekat. Di sana berdiri Bella dalam masa kejayaannya. Kuat, fokus, mengenakan perlengkapan militer. Berdiri di samping seorang prajurit muda yang dengan bangga meletakkan tangannya di atas kepala Bella. Keterangan foto itu menyebutkan Sersan Staf Rico Martinez. Mata ember yang begitu dikenalnya bersinar dengan tujuan yang kuat dalam gambar itu. Memancarkan tekad seorang pejuang. Dokumen lain muncul, catatan pelatihan dari Pangkalan Angkatan Udara Louis yang menunjukkan bahwa Bella berada di peringkat tertinggi dalam kemampuan deteksi bau. Catatannya menonjolkan ketaatan luar biasa dan agresi yang sepenuhnya terkendali. Laporan dinas menunjukkan 3 kali penugasan ke Afghanistan. Dokumen medis mencatat berbagai luka, serpihan ledakan, cedera kaki saat turun dari helikopter, dan sengatan panas hebat akibat bertugas di suhu hingga 49 derajat Celcius. Ya Tuhan, bisik Emma, kamu telah mengorbankan segalanya. Ya, berkali-kali. Di antara tumpukan dokumen resmi itu terletak sebuah surat pribadi. Kertas itu telah menjadi rapuh karena bertahun-tahun dijaga dengan hati-hati. Untuk siapapun yang menemukan ini, jika kamu membaca kata-kata ini, berarti sekarang kamu yang merawat anjingku. Bella, aku adalah Sersan Staf Rico Martinez, dan aku menjadi rekannya selama 4 tahun di Afghanistan. Aku menuliskan ini karena aku tahu suatu hari nanti aku harus berpisah darinya. Dan aku ingin keluarga barunya memahami siapa dia sebenarnya. Bella telah menyelamatkanku 13 kali. Ya, aku menghitungnya. Bukan hanya dari alat peledak atau serangan musuh, tapi dari keputusasaan yang muncul saat berada di medan perang. Dia bisa merasakan saat aku hampir runtuh dan dia akan meletakkan kepalanya di lututku. Seolah berkata bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Dia sangat menyukai selai kacang tapi ayam membuatnya sakit. Dia takut petir. Aneh memang untuk anjing yang tetap tenang saat dihujani mortir. Dia tidur dalam posisi meringkuk rapat, tapi hanya setelah memeriksa seluruh ruangan 3 kali. Kalau dia sudah benar-benar percaya padamu, dia akan memberikan mainan kesayangannya. Sebuah bola karet merah yang telah menemaninya melewati neraka.
Bella bukan sekadar anjing. Dia adalah pejuang, penjaga, sahabat. Dia telah mengorbankan segalanya untuk melindungi orang lain. Tolong, siapapun yang merawatnya sekarang, izinkan dia menemukan kedamaian. Berikan ketenangan yang telah ia perjuangkan ribuan kali. Jika dia telah menemukan keluarganya bersamamu, maka aku bisa merelakannya. Tahu bahwa dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Dengan penghargaan yang tulus, Rico Martinez. Air mata Emma menetes ke surat itu dan ia buru-buru memindahkannya agar tintanya tak luntur. Ia membayangkan Bella mengandung, terluka, bertahan hidup selama 6 bulan di alam liar setelah terpisah dari keluarga angkatnya. Bahkan di masa pensiunnya, bahkan dalam kondisi terluka, ia tetap berjuang melindungi anaknya dengan semangat yang sama seperti saat melindungi para prajurit. Dokumen berikutnya membuat bulu kuduk Emma meremang. Itu adalah laporan dari perjalanan berkemah saat Bella menghilang. Keluarga Rodriguez sedang berkemah di Clear Creek Campground ketika anjing militer adopsi mereka mulai gelisah sekitar pukul 11 malam. Anjing tersebut melepaskan diri dan berlari ke hutan. Pencarian terhambat oleh badai hebat. Meski ada upaya pencarian profesional selama 14 hari, tidak ada jejak yang ditemukan. Emma menghitung waktu kejadian. Bella pasti sedang hamil saat itu. Mungkin terlalu dini untuk keluarga menyadarinya. Ia melewati badai, alam liar, kehamilan, persalinan, semuanya sambil berusaha pulang. Kapan dia terperangkap? Berapa lama dia tetap di sana? Menjaga anaknya tetap hidup hanya dengan tekad. Sebuah foto tergelincir dari map. Bella di rumah keluarga Rodriguez berbaring di ranjang hangat dengan tangan seorang anak melingkari lehernya. Di balik foto tertulis, Natal pertama Bella sebagai warga sipil. Dia melahap seluruh HAM, sangat layak keluarga Rodriguez. Kamu menemukan kebahagiaan, ucap Emma pada foto itu. Kamu punya masa pensiun yang layak, keluarga yang penuh kasih, semua yang kamu pantas dapatkan. Isi terakhir dari map itu bukanlah dokumen, melainkan sebuah kantong plastik kecil berisi bola karet merah sudah usang karena usia dan bekas gigitan. Sebuah catatan tertempel. Menemukannya di antara barang-barang Bella. Kupikir keluarga barunya harus memilikinya. Dr. Thompson. Emma menggenggam bola itu. Penghubung Bella dengan handlernya. Dibawa melewati zona perang dan entah bagaimana tetap utuh selama masa sipilnya. Dia pasti membawanya saat menghilang. Apakah dia kehilangannya di hutan? Apakah Max pernah memainkannya saat masih belajar berdiri di kakinya yang lemah? Emma melangkah ke ruang tamu tempat Nenek Grace duduk sambil merajut di dekat perapian. Apa Nenek tahu tentang semua ini? Tanyanya sambil menyodorkan map. Grace meletakkan jarumnya. Wajah keriputnya lembut dipenuhi kenangan. Dr. Thompson pernah menceritakannya padaku bertahun-tahun lalu. Kami pikir sebaiknya menunggu sampai kamu cukup besar. Tapi tahun-tahun berlalu dan waktu yang tepat tak pernah datang. Dia pahlawan Nek, kata Emma duduk di sofa. Pahlawan sungguhan. Dia melindungi tentara, menemukan bahan peledak, menyelesaikan 3 penugasan. Dan aku selalu berpikir aku menyelamatkannya. Tapi sebenarnya Nek, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bertahan selama 6 bulan mengandung di alam liar. Dia menjaga Max tetap hidup. Sementara aku berhenti sampai di situ, potong Grace, suaranya tegas. Kamu pikir keberanian hanya ada di medan perang, nak? Gadis kecil yang berani menghadapi binatang liar yang terperangkap dan memilih kasih sayang daripada rasa takut. Itu juga keberanian. Jenis yang berbeda mungkin, tapi sama nyatanya. Bahkan kalau kamu tahu kebenarannya, kamu tidak mungkin bisa mencintainya lebih dalam. Dan kamu juga tidak akan memperlakukannya secara berbeda. Sayang, kamu memberikan anjing itu apa yang paling ia butuhkan. Bukan pemujaan, bukan belas kasihan, tapi rasa memiliki. Kamu memulihkan makna hidupnya, membantunya membesarkan Max, menjagamu setiap musim panas, membawanya kembali menemukan kelembutan setelah begitu banyak kekerasan. Menggenggam bola merah itu erat-erat, teringat saat Bella dulu sering membawanya kepadanya. Ekor Bella bergoyang pelan seakan mengajak bermain. Ia tak pernah memaksa, tak pernah menuntut, hanya menawarkan. Berapa kali bola yang sama itu menjadi penyelamat di Afghanistan? Rasa kehidupan normal sekejap di tengah kekacauan. Aku menemukan sesuatu lagi, ucap Emma dengan pelan. Menurut catatan kesehatan militernya,
Dia terluka saat menyelamatkan 6 tentara dari alat peledak. Pecahan logam tertanam di bahunya, bahu yang sama yang selalu kaku. Kamu ingat, Nek? Lanjutnya dengan suara bergetar. Bahu yang selalu dia lindungi saat pagi hari yang dingin. Grace mengangguk perlahan. Aku ingat kamu sering memanaskan kaos kaki isi beras untuknya, lalu meletakkannya di atas bahu itu saat dia berbaring. Kukira itu karena dia sudah tua. Aku pun berpikir begitu. Suara Emma pecah. Tapi ternyata dia membawa luka perang yang tidak pernah kusadari. Dan saat dia kembali terjebak, terluka lagi, dia tetap mempercayai seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dan lutut yang terluka. Grace menyelesaikan kalimat itu. Dia menatapmu dan melihat seseorang yang layak dipercaya dengan harta terbesarnya. Bukan karena putus asa Emma, tapi karena dia mengenali jiwanya sendiri. Jiwa seorang pelindung. Emma memikirkan pesan Sersan Staf Martinez tentang membiarkan Bella menemukan kedamaian, merasakan ketenangan. Apakah kita memberikannya itu? Apakah dia benar-benar merasakan damai? Pandangan mata Grace mengambang. Kamu ingat tahun-tahun terakhirnya? Bagaimana dia berbaring berjemur di dek? Max di sampingnya, mengawasi kamu menanam di kebun? Bagaimana dia tetap berpatroli setiap malam lalu tidur di samping tempat tidurmu? Anjing itu mengenal kedamaian Emma. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menemukannya dan dia memilih untuk membaginya denganmu. Emma berdiri, masih menggenggam bola merah itu, dan melangkah ke jendela. Di luar kaca, hutan mulai memasuki senja. Hutan yang sama tempat seorang ibu putus asa pernah membuat keputusan yang tak terbayangkan. Semua tentara yang dia selamatkan, bisik Emma. Semua nyawa yang dia lindungi. Dan pada akhirnya dia hanya ingin melindungi anaknya. Dia berubah, lanjutnya, dari pencari bom menjadi ibu terbaik yang pernah ada. Ya Tuhan, dia luar biasa. Dia memang luar biasa, saut Grace. Dan dia melihat kekuatan yang sama dalam dirimu. Apalagi alasan seekor anjing militer yang dilatih untuk curiga, dilatih untuk menilai bahaya, bisa mempercayakan anaknya kepada seorang anak kecil yang baru dikenalnya? Elisa, entah bagaimana dia tahu siapa kamu sebenarnya. Emma berpaling dari jendela, tekadnya menguat. Klinik itu tidak akan hanya jadi penghormatan atas dirinya. Klinik itu akan jadi bukti. Bukti bagi mereka semua. Anjing pekerja, hewan layanan, makhluk-makhluk yang mengorbankan segalanya tanpa meminta balasan. Perjalanan Bella layak untuk dibagikan. Maka bagikanlah, kata Grace tanpa ragu. Tapi ingat, itu juga perjalananmu. Perjalanan seorang gadis kecil yang cukup berani untuk menjawab panggilan tanggung jawab. Bahkan ketika panggilan itu datang dari sepasang mata emas, bukan dari komandan. Emma menatap bola merah di tangannya yang sudah halus karena bertahun-tahun dibawa dengan cinta. Besok ia akan menampilkan beberapa dokumen itu di klinik. Ia akan mengungkap masa lalu militer Bella kepada dunia. Tapi malam ini ada satu tugas terakhir. Ia melangkah keluar menuju tempat peristirahatan Bella. Bola merah itu dalam genggamannya. Ia berlutut. Ia menaruhnya perlahan di samping batu penanda, tepat di sebelah kalung Max yang sudah lama tergeletak di sana. Aku tahu siapa kamu sekarang, bisiknya lembut. Setiap bagian dari dirimu, pejuang, pahlawan, ibu, sahabat. Dan aku berjanji aku akan memastikan semua orang tahu. Pengabdianmu takkan dilupakan. Tidak satu pun. Angin berhembus melalui pohon cemara dan untuk sesaat Emma hampir bisa melihat sosok Bella dalam rompi militernya. Berdiri siaga, mata emasnya menyala penuh tekad. Bayangan itu berubah. Kini hanya Bella seperti yang selalu ia ingat. Ekor bergoyang pelan, Max bermain di kakinya. Mata emas itu penuh kasih. Keduanya nyata. Keduanya adalah Bella dan keduanya telah membentuk siapa Emma hari ini. Jurnal kulit itu terasa asing di tangan Emma saat ia duduk di dek kabin. Matahari sore menciptakan bayangan panjang di atas halaman-halaman yang dipenuhi tulisan rapi seorang anak. Ia menemukannya saat membersihkan loteng. Tersembunyi dalam kotak bertuliskan barang-barang Emma 2000. Dirinya yang berusia 8 tahun telah mencatat segalanya dengan perhatian seorang anak yang tahu ia sedang mengalami sesuatu yang penting. Entry pertama membuat dadanya sesak. 15 Juni. Hari ini aku menyelamatkan seekor anjing. Aku menyelamatkannya tapi aku terus bermimpi dia masih terjebak di perangkap dan aku tidak bisa membebaskannya.
Tanganku tidak cukup kuat dalam mimpi itu. Dia merengek dan aku pun terbangun sambil menangis. Nenek bilang itu normal. Tapi bagaimana kalau aku tidak menemukannya? Bagaimana kalau aku tetap di jalur seperti yang kata nenek? Emma meletakkan tangannya di dada, merasakan kembali ketakutan masa kecil itu 24 tahun kemudian. Dan ia masih bisa merasakan beban tanggung jawab itu di bahunya yang kecil. Ia membalik ke halaman berikutnya. 18 Juni. Bella, begitulah sekarang mereka memanggilnya, masih dirawat oleh Dr. Thompson. Dia bilang kemungkinan harus diamputasi. Aku janji pada Tuhan aku akan jadi anak baik selamanya kalau kakinya bisa diselamatkan. Aku sungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah mengeluh makan brokoli atau mengerjakan tugas matematika lagi. Max minum susu terlalu cepat sampai cegukan. Aku bertanya-tanya, apakah dia tahu ibunya sedang sakit? Catatan-catatan harian itu terus berlanjut. Setiap halaman mengungkap sekilas kepedihan yang selama ini tersembunyi di balik pencapaian karir selama puluhan tahun. Konselornya pernah benar. Ini bukan sekadar tentang menyelamatkan seekor hewan. Ini tentang seorang gadis kecil yang dilemparkan ke dalam krisis. Dipaksa membuat keputusan yang seharusnya tak perlu diambil oleh anak berusia 8 tahun. 20 Juni. Mimpi buruk itu datang lagi. Kali ini Bella berbicara dan dia bertanya kenapa aku butuh waktu begitu lama untuk kembali. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku berlari secepat mungkin, tapi dia tak mau menerima itu. Ibu menelepon dan bilang suaraku terdengar aneh. Aku tak bilang apa-apa tentang mimpi-mimpi itu. Jari-jari Emma bergetar saat terus membaca. Ia mungkin telah melupakan atau dengan sengaja mengubur bagaimana beban pengalaman itu telah meresap begitu dalam ke dalam jiwanya. Gadis kecil yang menulis kata-kata itu telah tumbuh jauh lebih cepat dari usianya. Menyadari bahwa cinta kadang berarti harus menanggung beban yang mustahil. Satu catatan lain menarik perhatiannya. 25 Juni. Hari ini Dr. Thompson mengizinkanku membantu mengganti perban Bella. Lukanya bau sekali dan tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku muntah setelahnya. Tapi aku pastikan Bella tidak tahu. Aku bilang padanya bahwa dia pemberani dan cantik. Max makin gemuk. Itu hal yang baik kan? Setidaknya aku berhasil dalam satu hal. Penyesalan meresap di setiap kalimat. Penyesalan karena tidak menemukan Bella lebih awal. Penyesalan karena ia masih seorang anak saat Bella membutuhkan seorang penyelamat. Penyesalan karena bisa merasakan kebahagiaan di saat Bella menderita. Kini Emma tahu itu yang disebut rasa bersalah seorang yang selamat. Logika yang keliru yang membuatnya merasa bahwa rasa terima kasihnya telah memperkecil penderitaan Bella. Ia membalik halaman demi halaman menyaksikan perjuangan batin versi kecil dirinya. 4 Juli. Semua orang berkumpul untuk menonton kembang api, tapi aku tetap di samping Bella. Dia gemetar tiap kali suara keras terdengar mendadak. Dr. Thompson bilang itu karena dia pernah bertugas di medan perang. Aku tak tahu anjing bisa ikut perang. Aku menyanyikan lagu-lagu sampai gemetarannya berhenti. Aku rasa ayah marah karena aku tidak ikut perayaan bersama keluarga. 10 Juli. Hari ini Bella melangkah. Hanya 3 langkah tapi dia berhasil. Aku menangis sejadi-jadinya. Nenek membuatkan coklat panas dan bilang kadang air mata keluar karena bahagia. Tapi aku tak yakin aku merasa bahagia. Aku merasa takut. Bagaimana kalau itu batasnya? Bagaimana kalau aku menyelamatkannya hanya untuk melihat dia terus menderita? Emma memejamkan mata mengingat momen itu. Tekad Bella yang membara, usaha gemetar di langkah-langkah pertamanya, dan bagaimana paru-paru Emma seakan tak bisa bernapas. Tekanan untuk menjadikan semuanya sempurna, untuk membuktikan bahwa Bella tak salah memilih percaya padanya. Entry demi entry menunjukkan seorang anak yang berusaha memahami trauma. 18 Juli. Mimpi buruk lagi. Kali ini Bella bisa bicara lagi. Tapi dia bilang aku seharusnya membiarkannya mati dengan tenang. Aku cari arti kematian damai di kamus. Artinya pergi dengan kehormatan yang utuh. Apakah hidup tanpa kehormatan lebih buruk dari kematian? Aku tak bisa bertanya ke nenek. Dia pasti khawatir. 23 Juli. Seorang perempuan di pasar bilang membiarkan anak kecil merawat hewan terluka itu sembrono. Katanya bisa merusak jiwaku. Aku ingin tertawa tapi malah menangis. Bagaimana kamu bisa menjelaskan pada orang kalau kamu sudah rusak? Kalau kamu melihat sepasang mata emas itu setiap kali mencoba tidur? Emma meletakkan buku harian itu lalu berjalan ke tepi teras.
Hutan terbentang tenang di hadapannya. Tapi ia masih bisa melihatnya dengan mata seorang anak. Begitu besar, menakutkan, menyembunyikan rasa sakit. Ia terlalu polos untuk benar-benar mengerti, tapi cukup dewasa untuk merasakannya. Ia merenungkan semua pujian yang pernah ia terima karena menyelamatkan Bella. Orang-orang menyebutnya pahlawan kecil. Mengatakan itu kisah yang menginspirasi. Tapi tak satu pun dari mereka memahami beratnya. Bagaimana kewajiban itu turun ke pundaknya seperti beban yang tak terlihat. Mereka melihat kisah yang mengangkat hati. Emma telah menjalani ujian yang membakar. Ia kembali membuka buku itu dan menemukan entry-entry di penghujung musim panas. 2 Agustus. Bella sekarang bisa bergerak cepat. Tidak secepat dulu dan dia masih agak pincang. Tapi dia berlari. Max bermain dengannya dan mereka tampak bahagia. Aku juga seharusnya merasa bahagia. Tapi kenapa aku masih ingin menangis setiap waktu? 10 Agustus. Ibu dan ayah datang mengunjungi. Ayah bilang aku terlihat terlalu murung. Ibu pikir aku harus bicara dengan psikolog. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku tidak mungkin tetap sama? Bahwa aku sekarang tahu apa itu penderitaan dan apa itu iman? Dan bahwa kadang mencintai berarti berani mencoba hal yang mustahil. 15 Agustus. Nenek menemukan aku menangis di samping kandang Bella. Akhirnya aku ceritakan semua mimpi buruk itu padanya. Tentang merasa mengecewakan Bella setiap hari. Dia bilang sesuatu yang harus kuingat. Cinta bukan soal menjadi sempurna Emma, tapi soal tetap hadir. Bahkan saat kamu ketakutan. Tapi bagaimana kalau hadir saja tidak cukup? Dada Emma terasa sesak. Pertanyaan itu telah menghantuinya seumur hidup. Setiap hewan yang ia selamatkan di Portland, setiap pertarungan untuk menyelamatkan hidup mereka, semuanya adalah caranya mencari jawaban. Apakah hadir saja sudah cukup? Apakah ia benar-benar layak mendapat kepercayaan Bella? Entry terakhir musim panas itu berdiri sendiri, ditulis dengan tulisan lebih tenang dan rapi. 28 Agustus. Besok aku pulang ke rumah. Bella dan Max akan tetap tinggal di sini bersama nenek. Aku yakin mereka akan baik-baik saja. Tapi rasanya seperti aku meninggalkan sepotong jiwaku. Mungkin bagian yang ketakutan atau mungkin bagian yang pemberani. Aku sudah tak bisa membedakan lagi. Hari ini Bella menjilat pipiku saat air mataku mengalir. Tatapannya seolah berkata semuanya akan baik-baik saja. Aku sangat ingin mempercayai kata-katanya. Aku sangat ingin percaya bahwa aku sudah cukup. Emma menekan buku hariannya ke dada dan tiba-tiba sebuah kejernihan menyapunya. Inilah alasan sebenarnya ia kembali. Bukan sekadar untuk merayakan hidup Bella, tapi untuk menghadapi gadis kecil yang telah berubah selamanya pada musim panas itu. Gadis kecil yang terlalu cepat menyadari bahwa cinta bisa sekaligus luar biasa dan menghancurkan. Bahwa menyelamatkan satu kehidupan berarti membawa bebannya selamanya. Ia mendengar langkah pelan di tangga teras. Nenek Grace mendekat dengan langkah terukur namun penuh tekad. Aku lihat kamu menemukan buku harian lamu, ujar Grace sambil duduk di kursi goyang di sebelah Emma. Aku hanyalah seorang anak, gumam Emma, terlalu muda untuk tanggung jawab sebesar itu. Benar? Jawab Grace tanpa ragu. Kamu memang terlalu muda. Konfirmasi itu menghantam Emma seperti hantaman nyata. Setelah bertahun-tahun mendengar betapa luar biasanya peristiwa itu, betapa beruntungnya Bella, betapa bangganya semua orang. Baru kini seseorang mengakui kebenarannya. Bahwa itu memang beban yang sangat berat bagi seorang anak. Kenapa nenek membiarkanku melakukannya? Tanya Emma. Bukan dengan menyalahkan, melainkan ingin memahami. Grace terdiam selama beberapa saat. Karena mencegahmu justru akan lebih menyakitimu. Kamu yang menemukannya. Kamu yang membentuk ikatan itu. Kalau aku yang sepenuhnya mengambil alih, menyuruhmu pergi, rasa bersalah itu akan memakanmu. Dengan cara ini, kamu bisa bertindak. Kamu bisa mengarahkan kasih sayang luar biasa dalam dirimu ke arah yang berarti. Jangan lupa kasih suka, komentar, bagikan, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk cerita menarik lainnya.